semua, balik lagi di Ngobrol Project. Kali ini saya, Redi Triyono dan Mas Yoga Sanditya mau membahas sesuatu hal yang lebih menarik dari yang sebelumnya kemarin ya. Bukannya kemarin nggak menarik, justru itu. Karena kita kemarin membahas tentang bagaimana tentang pilihan kita menikah atau berkarir. Nah, kali ini bahasan kita tentunya juga sangat penting, yaitu apa? Mengatur keuangan. Betul nggak sih, Mas? Benar, itu sangat perlu sekali ya. Nah, Ada tema yang runtut lah ya. kita hari ini untuk kita sajikan pada teman-teman semuanya ya. Setelah kita kemarin membahas tentang dua hal menikah atau berkarir, nah kali ini tentang mengatur keuangan ini juga salah satu fundamental kita teman-teman buat melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi ke depannya. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe ya, subscribe dulu nih, like terus kemudian share. Oke, kita masuk di materi tentang mengatur keuangan. Mengelola ya. Oh ya, mengelola. Entah mengatur atau mengelola ya Sama aja lah. Mas dari dulu lah. Oke. Yang membahas. Buat teman-teman, satu hal yang utama dalam mengelola atau mengatur keuangan, kita itu harus mengidentifikasi pemasukan kita atau pendapatan kita. Iya. Buat teman-teman kayak yang udah kerja ya, udah kerja kan otomatis pemasukannya dapat dari gaji, ya kan Mas? Iya. Nah, kalau yang udah usaha atau yang lainnya juga, ya keuntungan atau apapun. Nah, dalam profit loh. Mereka berbisnis. Penting nggak sih Mas dalam satu bulan itu kita mengetahui dari mana aja atau tanggal berapa aja ini kita dapat pemasukan seperti itu? Ya, itu masuk dalam catatan yang sangat penting ya. Nah, Karena memang untuk mengukur pendapatan kita itu ada sebuah akumulasi per bulan kan gitu. ya, Yang pertama kita tentukan dulu dari mana asalnya pemasukan kita dulu. betul sekali. Apakah itu dari sektor usaha yang kita bangun, atau kita ada gaji sebagai kita dari karyawan, atau ada sektor bisnis-bisnis yang lain. Kita akumulasi dulu dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu setelah itu ketika pemasukan tersebut sudah terakumulasi, hendaknya kita mengevaluasi lagi. Ya, Ada beberapa split yang harus kita tempatkan di masing-masing keuangan itu sendiri. oh ya. Itu kalau menurut opini saya, Ya, betul. seperti itu. Ada split untuk keuangan kita, jadi jangan sampai dicampur aduk lah, gitu lah, seperti itu. Nanti bisa kita bagi ke depannya, split ini masuk di kolom yang mana, di split mana. Artinya persentasenya kita bagi secara dari akumulasi 1 bulan. Betul. Kalau menurut Mas Redi bagaimana? Ya kalau menurut saya juga, yang pasti kita harus tahu lah 1 bulan ini kita dapat berapa, dari mana aja, dan tanggal berapa. Iya. Betul. Nah, itu penting teman-teman. Jadi kalau kayak teman-teman yang udah kerja kan, ya itulah balik lagi. Kapan sih kalian gajian kan gitu? Kapan sih harus menikmati gaji itu? Nah, terus yang selanjutnya nih, setelah kita tahu berapa banyak sih pendapatan kita dalam jangka waktu 1 bulan itu, kita harus bisa mengatur pengeluaran kita, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan kita. Itu paling Itu sulit ya. yang paling sulit. Banyak yang sebenarnya salah dalam mengelola sebuah gaji. Ya menjadi sebuah hal yang manusiawi ya. Kalau kita memegang uang itu ada saja keinginan yang ingin kita wujudkan kan. Iya. Mau beli itulah, mau beli sesuatu yang ya sebenarnya kadang kita mau beli sesuatu itu nggak penting-penting amat sih kadang. Wajar sih sebenarnya. Wajar. Cuman untuk kita membeli karena kita ingin. Nah, Itu mindset yang paling mendasar yang biasanya beberapa orang rasakan begitu. Kita mau beli, padahal kita hanya sekedar ingin saja. Nah, betul sekali. Padahal seharusnya kita membeli suatu barang itu karena kita butuh, sesuai dengan kebutuhan yang bisa mempermudah kita untuk melakukan sesuatu kan seperti itu. Ya kalau kita mendasari pengeluaran itu nanti sesuai dengan keinginan tanpa adanya kebutuhan, ya nggak imbang Mas. Jadi itu kalau menurut saya. Ya. Karena hanya sekedar ingin memiliki. Saya pengen beli sebuah baju lah, saya beli pakai, habis itu keinginan saya sudah tercapai, besoknya mau pakai sudah bosan lagi. Banyak yang salah untuk mengelola, ya nggak banyak sih, emang susah sih untuk kita disiplin. Belum tepat ya. Belum tepat kita. Jadi sebenarnya yang paling utama itu kita harus mengatur pos-pos kebutuhan kita dalam satu bulan itu. Mulai dari pembayaran listrik, pembayaran
kebutuhan pokok ya, dalam arti kita beli beras kayak gitu. Ah. Satu bulan tuh habis beras berapa kilo sih dalam satu keluarga itu? Ah. Nah, itu buat yang buat yang udah berkeluarga. Beda sama yang masih single kan seperti itu. Ya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri dulu waktu sebelum memanage keuangan saya sedemikian rupa, saya pun juga sama. Semua uang pendapatan saya campur. Wah, ini kita dapat duit banyak nih. Kita mau beli apa nih ke depannya? Buat nyicil mobil bisa. Ya, buat nyicil mobil bisa. Bisa. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi akhir bulan makan. Nah itu karena sudah terlanjur kita campur aduk jadi satu, akhirnya pengeluaran tidak terkontrol, terus keinginan belanja dan lain sebagainya itu tadi sudah sesuai keinginan bukan karena kebutuhan. Akhirnya ketika akhir bulan pada tanggal jatuh temponya saya kelabakan. Nah, Itu kelabakan karena ya itu tadi kita tidak memanage dengan baik pola keuangan kita sesuai dengan apa yang seharusnya lakukan terlebih dahulu lah. Tapi setelah ini berjalan kok seperti ini, akhirnya saya berusaha mengelompokkan sesuai dengan pos-posnya seperti yang Mas Redi sebutkan tadi. Kalau Mas Redi sendiri pengalamannya bagaimana? Kalau pengalaman saya ya, kalau saya kan memang dari awal kan freelance ya. Jadi ada project, oh hari ini dapat uang nih. Gitu. Oke. Udah kita mau kemana? Udah pengen kemana? Eksekusi. Nah ujung-ujungnya nanti kalau ketika udah akhir bulan tuh, oh iya uangnya habis gitu aja. Masalah usaha seperti itu. Gak tahu kemana uang itu. Gak tahu kemana. Jadi ya kayak si dia punya nggak tahu kemana tiba-tiba hilang gitu aja. Oke, jadi yang pertama tadi kan kita mengevaluasi jumlah pemasukan dalam satu bulan. Kesimpulannya ya. Kesimpulan. Belum selesai sebenarnya. Belum. Masih aja. Kemudian yang kedua kan kita mengatur pos-pos kebutuhan dulu, habis setelah itu kita mengatur keinginan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tentang kita mengatur investasi. Oke. Kenapa tiba-tiba lari ke investasi, Mas? Nah, lagi musim. Kita kan enggak gini. Kita tentang cara mengelola keuangan, kita kan tahu nih pendapatan kita berapa. Setelah kita emang disiplin dalam mengelola pengeluaran kita, mengelola kebutuhan dan keinginan kita, masa nggak sih kita tuh nggak nyimpen uang kita? Oh, penting ya. Artinya sederhananya kita bekerja cari uang, lalu biarkan uang itu bekerja untuk kita. Nah, itu sekali. investasi. Iya, memang ada beberapa buku-buku yang sudah beredar sih dari pertama kita menjadi karyawan, kita membangun pekerjaan untuk diri sendiri, sama si Robert Kiyosaki. Itu buku-buku cash flow quadrant yang mengatakan seperti itu. Itu ya ketika saya membaca beberapa halaman di situ sangat menarik sekali. Memang pola cash flow quadrant itu memang menarik sekali. Termasuk salah satunya adalah investasi. Ini memang harus direncanakan. Kalau kita selagi kita masih kuat, skill kita masih mumpuni, dan kita masih bisa berkarya dengan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, kita cari ya kasarnya kita cari untung, cari duit sebanyak-banyaknya. Namun sesudah kita dapat ya jangan lupakan untuk di pos investasi. Itu sangat menarik sekali. Harus itu kita bisa cari uang. Ya. Namanya kita berbagi sharing lah ya, buat teman, meskipun buat teman-teman yang udah tahu ataupun belum tahu ya, sebisa mungkin nih pendapatan kita dalam satu bulan jangan sampai habis 0 rupiah. Ya jangan. Tapi sebenarnya itu yang paling susah untuk disiplin. Ya itu tadi kan keinginan. Seberapa besar atau seberapa kecil pendapatan kalian dalam satu bulan, ya sebisa mungkin ada yang disisihkan, terutama ya untuk investasi, untuk dana darurat itu. Ya. Jadi ketika ya kita kayak udah capek kerja, kita memberikan reward ke kita, ya tapi juga harus ada dari cadangan, itu juga sepertinya harus mengatur persentasenya kayaknya ya. Persentase dari setiap akumulasi jumlahnya itu tadi, di persentasenya berapa persen yang akan kita masukkan nanti dalam pos investasi. Seperti itu kayaknya lebih pas nanti takarannya pas. Jadi sebenarnya Mas ya, kalau kita melihat dari presentasi emang sih kita harus sharing dari awal tuh untuk kebutuhan, untuk lain-lainnya dan investasi memang sudah ada presentasinya. Tuh. Nah sebenarnya kayak menarik deh itu selanjutnya mengatur
berapa persen sih dana kita yang harus dialokasikan Dialokasikan. dan untuk investasi itu apa aja sih ya. Dan detailnya apa saja gitu ya, Kayaknya pos-posnya. kita bahas nanti deh. Ada 5, ada 7. Ya nggak tahu nanti Mungkin kita juga, pas mungkin lagi. juga, mungkin juga. Oke. Karena itu juga ada pos-pos yang hal yang kecil yang sebenarnya wajib itu kita isi juga. Itu. Nah teman-teman ya kurang lebihnya untuk materi mengelola keuangan kita setelah kita memiliki apa ya keputusan. Kita kan waktu itu kita membahas tentang menikah atau karir. Nah selanjutnya yang kali ini kita kan membahas tentang mengelola keuangan. Nah kesimpulannya teman-teman dalam 1 bulan itu teman-teman harus mengevaluasi dulu jumlah pendapatan teman-teman, kemudian mengatur pos-pos antara kebutuhan dan keinginan, dan selanjutnya tentang investasi. Karena nggak mungkin dong uang kita tuh habis 0 rupiah setelah akhir bulan. Nah, kayak gitu. Kita sudah cari kerja, cari uang, habis itu ya biarkan uang kita yang bekerja. Investasi. Oke teman-teman, cukup sekian ngobrol diskusi kita pada kali ini. Ngobrol santai, kurang lebihnya ya kita minta maaf, atau jika memang ada kelebihan kekurangan bisa kok. Banyak Bisa. juga loh di luar analis keuangan itu banyak juga. Iya banyak juga, nggak cuma kita. Dan kita pun belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka juga. Kita hanya sekedar sharing dan bukan bermaksud untuk menggurui. Namun kita berusaha memberikan materi positif dan sekedar mengingatkan saja bahwa mengelola keuangan itu cara-cara seperti ini tadi. Itu tadi. Kita emang nggak ngupas secara benang merahnya, secara jelasnya sih enggak. Cuma ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share. Tunggu materi kita selanjutnya. Yang penting jangan lupa yang utama, tolong silakan DM mau kita membahas apa ya. Oh gitu ya, bisa. Kalau ada sesuatu bisa ditulis di komen. Oke, di komen. Boleh. Oke, cukup sekian dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Pak.